مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Dengan menyebut namamu, berlindungku sepanjang waktu, agar ku ingat selalu dan berharap ridhomu. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Kita akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 pelajaran pertama. Bapak akan menjelaskan tentang materi surat At-Tin. Berikut ini adalah mind mapping atau peta konsep tentang pelajaran kita, pelajaran pertama surat At-Tin. Mari kita belajar bersama-sama tentang surat At-Tin kali ini. Anak-anakku, surat At-Tin terdapat di dalam Al-Quran juz 30. Jumlah ayatnya ada 8. Bunyi bacaan Arabnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turis sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Yang artinya, ayat pertama artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua dan demi bukit Sinai. Ayat ketiga dan demi kota Mekah ini yang aman. Ayat keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat kelima, setelah itu kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam tafsirannya adalah neraka. Lalu ayat 6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka untuk mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat ketujuh, maka apakah yang menyebabkan kita mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat ke-8, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Surat At-Tin dan artinya ini bisa kalian hafalkan dengan cara mendengarkan secara berulang-ulang video surat At-Tin dan terjemahan yang sudah Bapak upload di playlist kelas 5. Kalian silahkan mencari di channel ini tentang surat At-Tin dan terjemahannya 1 jam full. Kemudian kalian dengarkan terus berulang-ulang. Insya Allah dengan izin Allah kalian akan bisa menghafal surat At-Tin dan artinya. Selanjutnya kita belajar tentang fakta surat At-Tin. Surat At-Tin anak-anak diambil dari ayat 1 surat At-Tin yang artinya buah tin. Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah. Di dalam Al-Quran surat At-Tin terdapat dalam urutan ke-95. Kemudian surat At-Tin karena diturunkan di Mekah bisa atau sebelum Nabi Muhammad melaksanakan hijrah ke Madinah, maka digolongkan menjadi surat Makkiyah. Jumlah surat At-Tin ada 8 ayat. Nah, ini adalah dari fakta-fakta yang harus kita ketahui tentang surat At-Tin. Selanjutnya kita menginjak pada kandungan atau materi muatan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 1 sampai ayat 8. Nah, yang pertama ayat 1, kandungan surat At-Tin ayat 1. Ayat 1 ini menjelaskan tentang buah tin ya, buah tin dan buah zaitun anak-anakku.
Surat At-Tin di ayat pertama ini menjelaskan tentang buah tin dan buah zaitun. Di dalam buku bacaan paket kelas 5 pendidikan agama Islam dijelaskan bahwa buah tin itu merupakan buah yang memiliki manfaat yang banyak bagi kesehatan. Bisa mengobati penyakit ginjal, bisa mengencerkan dahak, bisa memperhalus fisik manusia, bisa menghaluskan kulit. Jadi tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata buah tin untuk menjelaskan bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Allah Maha hebat, Allah Maha luar biasa dengan menciptakan sebuah buah yang buah itu memiliki manfaat yang luar biasa. Demikian juga tentang buah zaitun. Ya, buah zaitun memiliki manfaat, bisa menjadi minyak yang digunakan oleh manusia untuk memasak, menggoreng dan lain sebagainya. Luar biasanya, padahal tumbuhnya berada di tanah yang sangat gersang, yaitu di padang pasir, tapi bisa menumbuhkan tumbuhan yang memiliki minyak luar biasa untuk kebutuhan dimanfaatkan manusia sehari-hari. Selanjutnya di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan nama bukit yang menjadi tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dan menerima kitab Taurat. Bukit tersebut disebut sebagai Bukit Tur Sina atau Sinai dalam kata lain, atau biasa disebut dalam bahasa Arab Jabal Musa. Jabal artinya gunung, Musa nama Nabi, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat atau menerima wahyu atau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan bangsa Israel. Selanjutnya itu ayat 1 dan ayat kedua. Kita akan melanjutkan ke ayat 3 dan 4. Ayat 1, wattini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Ya, kita akan melanjutkan ke ayat ke 2 dan 3 dan 4 yang bunyinya wahadal baladil amin. Ya. Di ayat ketiga wahadal baladil amin, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala wahadal baladil amin, dan demi kota ini yang aman. Kota mana itu? Kota Mekah. Seperti yang kita ketahui, kota Mekah ini kotanya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berada di kota tersebut akan mendapat perlindungan dari kelompok orang-orang yang berada di sekitar Mekah tersebut. Bahkan disebut sebagai Ummul Qura. Ummul itu artinya ibu, Qura artinya pedesaan. Jadi sebagai ibu desa. Kalau sekarang ya semacam kabupaten lah ya, kota kecamatan lah. Maka barang siapa yang masuk ke kota tersebut akan aman keselamatannya, akan dijamin, akan diberi minum, akan diberi makanan dan segala macamnya pada waktu itu. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, Allah menciptakan manusia dibekali dengan akal, pikiran yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian diberi tubuh jasmani, diberi rohani, yaitu kemampuan untuk mengenal Allah, dan kemudian yang terakhir nafsu. Untuk kedua hal seperti jasmani dan rohani ini hanya diberikan kepada hewan, ya. Jasmani dan rohani diberikan jasmani dan nafsu diberikan juga oleh Allah kepada hewan. Tidak hanya manusia, tapi hewan juga memiliki. Namun ketika berbicara tentang akal dan rohani, maka bisa jadi hanya diberikan kepada manusia. Makhluk yang ada di bumi ini yang memiliki akal dan rohani itu hanya manusia, sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu. Ada yang mengatakan juga memiliki insting atau memiliki naluri untuk hidup. Nah, itu hewan. Ya, inilah kesempurnaan manusia. Sedangkan hewan, seperti tadi yang saya jelaskan, hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu belaka, yaitu untuk nafsu tujuannya adalah untuk dorongan agar hewan tersebut bisa tetap bertahan hidup, ya, makan, minum. Nah,
berkembang biak. Manusia juga memiliki itu, makan, minum, berkembang biak. Namun manusia memiliki derajat yang lebih tinggi, yaitu diberi Allah akal dan rohani. Akal fungsinya adalah untuk berpikir bagaimana caranya dia berkebudayaan, berperadaban, menciptakan bahasa, berbicara. Seperti Pak Nanang membuat mind mapping peta konsep ini juga menggunakan akal. Sedangkan rohani adalah kemampuan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pesan Allah di situ, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Jangan mengikuti hawa nafsu jasmani belaka, maka akan jatuh derajatnya seperti hewan atau dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kalau dalam istilah syariatnya, kalau orang mengikuti hawa nafsunya terus-menerus akan dikembalikan oleh Allah ke dalam neraka. Jika kita bisa mengalahkan hawa nafsu, kita akan masuk ke dalam surga. Itu kebalikannya. Selanjutnya kita ke kandungan ayat kelima, ya. Kelima, summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Manusia jika mengikuti hawa nafsunya akan turun derajatnya, ya. Tidak manusia lagi, karena manusia yang disebut manusia itu menggunakan akalnya dan rohaninya, ya, untuk berperadaban, untuk menciptakan perbuatan-perbuatan yang mulia, ya. Kita akan belajar di sini. Manusia akan turun derajatnya jika mengikuti hawa nafsunya, ya. Kemudian Allah membuat aturan di muka bumi ini, syariat-syariat. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak masuk ke dalam neraka, terjerumus ke dalam hawa nafsu. Hawa nafsu yang dibarengi oleh godaan syaitan. Maka orang yang selamat, orang yang tidak jatuh ke dalam neraka itu siapa? Adalah orang yang memiliki amal soleh. Amal soleh artinya amal yang baik, amal yang mulia. Orang yang berperilaku baik, beramal baik, berakhlak mulia, maka baginya akan mendapat pahala yang tiada putus-putus. Artinya pahala yang selalu mengalir ketika orang tersebut sudah meninggal dunia. Contohnya apa, Pak Nanang? Misalnya ada orang yang menyumbangkan sajadah di masjid atau di musola, ya. Ketika sajadah tersebut masih dipakai orang untuk melaksanakan sholat, maka orang tersebut dapat pahala, walaupun orang yang menyumbangkan sajadah tersebut sudah meninggal dunia dan tubuhnya dimakan oleh cacing, belatung, sudah hilang dari tanah, dari bumi, tapi pahalanya tetap mengalir karena menyumbangkan sajadah ke masjid. Nah, seperti itu contohnya pahala yang tidak putus-putusnya. Banyak sekali contoh-contoh amal yang amal jariah, amal mulia. Tidak hanya uang, ya, tidak hanya harta, tapi juga ilmu. Kalian mengajari ilmu pengetahuan agama. Ketika agamanya dipraktekkan oleh orang lain, maka pahalanya mengalir terus-menerus, seperti kalian melaksanakan ajaran itu. Misalnya kalian mengajari adik kalian sholat. Adik kalian belum bisa melaksanakan sholat, kalian mengajarinya, ayo dek, tak ajari sholat. Nah, ketika adik kalian bisa melaksanakan sholat dan dia akan sholat terus-menerus, maka pahalanya adik kalian akan diberikan kepada kalian juga. Jadi kalian juga mendapat cipratan atau aliran pahala dari adik kalian. Demikianlah penjelasan tentang pahala yang mengalir ketika kita berbuat baik. Nah, selanjutnya kita belajar ke kandungan ayat ke-7-8. Ayat ke-7-8. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Terus bagaimana kalian mendustakan hari pembalasan? Jadi hari pembalasan itu ada sebagian orang, ya, ada sebagian orang tidak mempercayai hari pembalasan itu. Hidup hanya sekali, padahal hari pembalasan itu ada, anak-anak. Ya, bagi orang yang beramal baik maka balasannya juga baik. Jika beramal buruk pahalanya juga balasannya juga buruk. Tidak hanya di akhirat kelak, di dunia juga sudah ada seperti itu, ya. Kita seringkali mendengar bahwa ketika ada orang yang berbuat jahat kepada orang lain, maka tiba-tiba dibalas oleh Allah langsung di dunia. Jangankan di dunia, di akhirat juga akan mendapatkan. Nah, itu hari pembalasan yang akan diterima oleh manusia ketika berbuat baik ataupun buruk.
Maka manusia seharusnya tidak meragukan hari pembalasan itu. Seharusnya kalau kalian ragu hari pembalasan itu, maka itu menjadi musibah. Kalian harus bertaubat. Jangan sampai kalian memiliki pikiran ragu bahwa besok ketika meninggal dunia wes kan opo-opo, podo ae karo hewan, kita akan mati ya mati wis dikubur. Jangan seperti itu. Kita harus berpikir bahwa setelah meninggal dunia kita akan dibalas oleh Allah. Entah itu perbuatan kita baik ataupun buruk, tentu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memberikan akal kepada kita. Allah sudah memberikan akal kepada kita untuk berpikir. Berpikir bahwa kita hidup di dunia ini tujuannya apa sih? Nah, tujuannya apa sih? Yang pertama adalah tentu mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, apa sih tugas kita di dunia ini setelah kita mengenal Allah? Menjadi khalifatullah atau menjadi pengganti wakilnya Allah di muka bumi. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik, menjaga kelestarian bumi, menjaga keindahan kebaikan bumi, bukan merusaknya. Berbuat baik terus menerus ya. Kemudian kita diberi hati. Kalau kita memiliki akal pikiran untuk berpikir, kita juga diberi oleh Allah hati untuk meyakini, beriman kepada Allah. Kemudian sebenarnya di ayat 7 ini merupakan pernyataan Allah agar mengingatkan manusia tidak lalai dan tidak terjerumus ke dalam dosa. Kita harus berhati-hati jangan sampai terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Kenapa? Karena ada balasannya besok. Nah, besok kalau di akhirat ada balasannya. Barang siapa yang berdosa balasannya ini, barang siapa yang berbuat baik balasannya ini. Itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Tin ayat ke-7 ini. Itu diingatkan. Kamu tidak percaya ya dengan hari pembalasan? Ibaratnya seperti itu. Ya, kita harus berhati-hati. Kemudian ayat ke-8 ditegaskan lagi, Allah menjelaskan bahwa Allah lah hakim yang paling adil, paling bijaksana di bumi ini, di akhirat kelak ya. Jadi kalau kita bertengkar masalah surga dan neraka, bertengkar masalah misalnya kamu dosa terus sampai besok dosa, kamu akan masuk neraka. Janganlah seperti itu. Siapa tahu ada orang-orang yang bertaubat, diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Bisa jadi dari taubatnya itu kemudian diterima oleh Allah dan menghapus semua dosanya. Allah itu maha adil. Allah maha bijaksana dalam segala sesuatu dan sangat mencintai hamba-hambanya yang mau berserah diri. Kemudian Allah menyiapkan kenikmatan untuk orang-orang yang menjalankan syariat Allah. Ketika kita melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya, Allah menyiapkan kenikmatan untuk kita. Kemudian yang terakhir, kita harus berhati-hati karena perbuatan sekecil apapun akan dimintai keadilan oleh Allah. Harus dipertanggungjawabkan sekecil-kecilnya. Ya, besok kalau kita melakukan perbuatan apapun, misalnya kita tidur pun akan ditanya, kon tidur, kon turu apa? Kayak apa? Nah, mesti ditanya seperti itu. Kalian harus mempersiapkan jawabannya. Ya, saya beristirahat ya Allah, mengistirahatkan badan saya. Setelah saya istirahat, nanti tenaga saya full, penuh, saya akan kembali beribadah kepadamu. Entah itu sholat, membaca Quran, sekolah, berbakti pada orang tua ya. Jangan sampai lapo kon turu, aku istirahat ya Allah, tenaga kuntek, mulai wis sehat, tanggung ngegame. Aduh, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini anak-anakku, semoga bermanfaat ya. Ini secara keseluruhan dari peta konsepnya tentang surat At-Tin ya. Kalian bisa mempelajarinya. Nanti saya share di deskripsi tentang JPG-nya atau bentuk gambarnya ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.